Berkisah tentang perseteruan dua kubu antara kubu ninja dan kubu Gokudo alias Yakuza yang sudah berlangsung selama 300 tahun, di mana pertarungan dua kubu besar tersebut menjadi bagian sejarah umat manusia. Bahkan saat ini konflik tersebut menjadi sebuah bayang-bayang di balik peradaban modern yang nyaris terlupakan. Namun semenjak kedatangan Shinoha dan Kiwami Kimura, konflik tersebut keduanya kembali memanas. Akan tetapi Shinoha dan Kiwami yang tidak tahu identitas asli mereka masing-masing malah dipertemukan dan menjalin sebuah persahabatan yang akrab. Dan inilah Ninja to Gokudo, anime baru yang rilis di tahun 2025. Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah sejarah kebakaran yang terjadi di Edo tahun 1657 hingga menewaskan 100.000 orang. Namun di balik kebakaran tersebut menandai sebuah sejarah awal pertumpahan darah antara dua kekuatan dunia bawah, yaitu para ninja dan Gokudo. Kebakaran tersebut disebabkan oleh Chobei, pendiri Gokudo, yang memancing Janjo agar keluar dari dunia bawah demi untuk membalaskan dendam anak buahnya yang telah dibunuh oleh seorang ninja. Namun Chobei dapat dikalahkan oleh Janjo saat pertarungan duel. Akan tetapi sebelumnya Chobei telah meminta temannya yaitu Mizuno untuk membantu membantai para ninja. Hingga sejak saat itu para Gokudo bersumpah untuk menghancurkan ninja sampai kapanpun. Waktu pun terus berlalu, zaman kini sudah berubah menjadi zaman modern. Tampaklah seorang pemuda kantoran bernama Kiwami sedang berjalan sambil menelpon kliennya. Sementara itu dari arah berlawanan tampaklah seorang pemuda berambut kuning bernama Shinoha berjalan santuy sambil ngodok saku. Lalu tiba-tiba, Hai, Master. Oh, ya, dengan gercep Shinoha menangkap sebuah HP yang terjatuh dari tas Kiwami, di mana HP tersebut bercasing sebuah gambar anime Flash Princess yang beredisi khusus dan super langka. Sontak saja Kiwami kaget saat mendengar pernyataan Shinoha perihal serial film anime favoritnya yang berjumlah 17 season. Kemudian Kiwami dengan semangat menceritakan perihal karakter Heat yang paling sangat disukainya. Jelas saja semua orang di sekitarnya menjadi terdiam karena saat itu mereka berdua mengobrol perihal anime saat jam kantor berlangsung. Tampaklah Kiwami kaget mendengar Shinoha yang mengetahui semua cerita anime yang keluar 11 tahun yang lalu. Tapi anehnya Shinoha malah kayak gitu yang entah ngapain. Shinoha memberitahukan bahwa tadi itu Shinoha membantu bibirnya untuk tersenyum, sebuah tanda bahwa dia menyukai obrolan mereka perihal anime. Lantas Kiwami memberikan sebuah kartu nama sambil mentertawakan Shinoha yang tidak bisa tersenyum. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri sambil menyebutkan ejaan sesuai marga mereka masing-masing. Lantas Kiwami berpamitan sambil berjalan dan menyambung teleponnya kembali. Tampaklah mereka berdua berjalan berlawanan arah sambil menilai orang yang baru mereka kenali. Tiba-tiba sebuah gagak terbang melintasi Shinoha sambil memberitahukan perihal kode penculikan gubernur. Di sisi lain, tampaklah seorang Gokudo bernama Nagabonar memerintahkan seorang pengawal untuk menembakkan pistolnya pada tubuhnya. Namun tiba-tiba, ya, sebelum si pengawal menarik pelatuk pistolnya, dia malah tertembak duluan. Kemudian Nyonya Gubernur mengancam si Nagabonar bahwa para ladusing akan menangkapnya.
Akan tetapi si naga bonar tidak takut, yang ada dia malah tertawa ketika mendengar Ladu Sing. Tiba-tiba terdengar suara yang keras di atas sana. Lalu dalam sekejap ibu gubernur dan cucunya sudah memakai penutup mata, bahkan memakai headset berisi musik Melayu. Dan dalam hitungan detik kelapa anggota Gokudo langsung terlepas. Ya, tampaklah si naga bonar makin panik melihat semua pasukan bergeletakan satu persatu dengan tampak kelapa. Tidak lama kemudian, Shinoa muncul di belakang si naga sambil meminta si naga untuk segera menembak kelapanya. Namun si naga malah membicarakan kekecewaannya pada para ninja yang selalu mengganggunya saat para Gokudo mencari nafkah. Lantas Shinoa menegaskan bahwa para Gokudo selalu menyeret bocil tak berdosa ketika mereka membuat masalah selama berabad-abad. Bahkan saat ini Shinoa tidak bisa tertawa atau tersenyum karena kekejaman Gokudo. Kemudian Shinoa mendesak si naga untuk segera menembaknya dan... さっさと撃てやつってんだよ。 Ya, dengan secepat kilat Shinoa mengeluarkan jurus comot dage untuk memenggal kelapa si naga. Tidak lama berselang, para Ladu Sing menyelidiki TKP dan mengamankan Nyonya Gubernur. Lantas Inspektur Marusing memberitahukan Okada bahwa pertumpahan darah tersebut berkode N alias ninja. Para Ladu Sing tahu bahwa para ninja bereaksi lebih cepat pada kejahatan di dunia bawah daripada para Ladu Sing. Mereka membasmi para penjahat dengan hanya meninggalkan mayat dan mengamankan para korban. Ladu Sing tahu bahwa ninja saat ini tidak bertuan dan tidak terikat oleh uang, kekuasaan, atau hukum apalagi partai, karena mereka memburu penjahat dengan aturan mereka sendiri. まったくどんな面してんだか。 Di sisi lain, Shinoa keluar dari lubang aliran air dan melaporkan misinya yang sudah selesai pada kakek Kai, gurunya. Sementara itu, di seberang jalan, teman Shinoa yang kekurangan orang untuk berpesta ingin mengajak Shinoa. Namun, salah satu dari mereka mencegah temannya untuk mengajak Shinoa. Itu karena Shinoa tidak suka tersenyum dan bukan tipe orang yang senang berpesta. Padahal kenyataannya, Shinoa benar-benar tidak bisa tersenyum, bukan tidak suka tersenyum. Shinoa sebenarnya sudah periksa ke dokter. Dokter bilang bahwa dia memiliki trauma. Namun Shinoa hanya memiliki ingatan yang samar ketika dia kecil. Dan yang dia ingat hanya seseorang yang sedang membunuh dengan sadis sambil tertawa terbahak-bahak. 笑えねえのは医者はトラウマのせいって言ってたけど十分だ。 Tidak lama berselang, Shinoa yang selalu bergerak sendirian telah membebaskan para wanita yang disekap oleh para Gokudo yang menjijikan. Di sana, Shinoa menemukan kertas janggal yang bertuliskan Happen Coupon yang berbau Nirkiboy di ruangan tersebut. Singkat cerita, Shinoa sudah berada di sebuah restoran. Tampaklah Shinoa mengambil minuman Orson pemberian kakek Kai. Lantas Shinoa mengeluarkan jurus comot dagenya untuk melubangi botol kacanya. Si kakek Kai memuji kehebatan Shinoa yang kehebatannya sudah melebihi gurunya. Kemudian mereka berdua duduk berhadapan sambil mengobrol perihal yang lucu. Akan tetapi Shinoa hanya bisa memegang kepala sambil nyengir karena dirinya tidak bisa tertawa meskipun Kai berbicara yang sangat lucu. Kai yang sudah tahu perihal trauma Shinoa sejak kecil mengajak Shinoa meluangkan waktu untuk melakukan penyembuhan. Kemudian Kai mengambil kertas yang ditemukan Shinoa di tempat misinya. Kai memberitahukan bahwa kertas tersebut adalah sejenis Nirkiboy yang direndam dan pemakaiannya itu dengan cara dijilat. Dan Kai memberitahukan perihal beberapa obat terlarang baru yang beredar di Tokyo. Di sana Shinoa menjelaskan kecurigaannya kepada geng Gokudo, di mana mereka selalu membuat masalah seperti sedang memancing kemunculan ninja. Shinoa berasumsi bahwa Gokudo sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba seorang pelanggan berteriak meminta asbaknya yang penuh untuk diganti.
Dan dengan secepat kilat si kakek Kai mengganti asbaknya dengan asbak baru sambil duduk tanpa bergeser sedikit pun. Hingga pelanggannya malu karena tidak menyadari bahwa asbaknya sudah diganti yang baru. Kemudian Kai memberitahukan bahwa mereka para ninja sudah bekerja menjadi mata-mata kesogunan hingga berabad-abad. Mereka adalah salah satu anggota dari 8 ninja kekaisaran yang selalu melindungi rakyat dan negara di belakang layar. Dan apapun yang akan direncanakan Gokudo, jika mereka menyebabkan masalah, mereka para ninja akan membunuh mereka tanpa ampun. Ya, Shinoa tahu bahwa kakek Kai adalah orang hebat kedua setelah ketua ninja, hingga Shinoa tidak terlalu khawatir dengan nyawa Kai. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Shinoa berlari untuk membeli barang edisi terbatas di toko Princess Store, di mana para pembeli harus rela mengantri untuk mendapatkan barang tersebut. Shinoa yang takut kehabisan barang tersebut malah bertemu dengan Kiwami yang sama-sama akan mengantri untuk membeli merchandise Princess. Hingga akhirnya mereka berdua mengantri sambil membicarakan cerita dalam anime tersebut. Nah, setelah mendapatkan barang yang mereka beli, Kiwami yang merasa satu frekuensi dengan Shinoa mengajak Shinoa ke warkop sambil mengobrol serial anime yang sama-sama mereka sukai. Tampaklah si pemilik warkop sangat tahu Kiwami yang selalu menggebu-gebu jika membicarakan sang MC dalam film tersebut. Bahkan para pelanggan warkop sangat mengenal Kiwami dengan baik. Ternyata Kiwami di sini sangat terkenal bahkan disukai oleh orang-orang. Tapi kok ada Inces di situ? Nah, karena di sana semuanya tertawa, Shinoa berusaha tertawa dengan paksa. Kiwami yang tahu Shinoa tidak bisa tertawa, menyarankan untuk bergaul dengan masyarakat, mungkin bisa dibilang harus memiliki teman. Karena cara terbaik untuk mengubah emosi Shinoa agar bisa tersenyum adalah dengan teman dan orang lain. Lantas Kiwami bersedia menjadi teman Shinoa yang tidak pernah mempunyai teman. Tiba-tiba Kiwami senang karena Shinoa tampak sedikit tertawa. Tidak lama berselang, Kiwami berpamitan pada Shinoa karena dirinya harus bekerja malam itu. Nah, karena Kiwami dan Shinoa baru mengobrol setengah dari 17 season serial animenya, Kiwami mengajak Shinoa untuk mengobrol melalui ponsel karena mereka sudah bertukar nomor telepon. Di sisi lain, tampaklah kakek Kai mendapatkan sebuah misi dari Gagak yang terbang ke arahnya, hingga Kai harus menutup warkopnya lebih awal. Sementara itu, di sisi lain, Kiwami bertemu dengan pengawal yang memberitahukan perihal pekerjaan Kiwami. Di sana Kiwami memperlihatkan wajah aslinya sambil membuka bajunya yang penuh dengan tato kadal. Kemudian si pengawal memberitahukan perihal para ninja yang telah menghancurkan keuntungan keluarga Gokudo, hingga membuat para pemuda mundur untuk bergabung dengan geng Yakuza. Bahkan para ladusing mentertawakan kelompok mereka yang berantakan. Kemudian si pengawal meminta Kiwami untuk maju menjadi Kimicho. Namun Kiwami tidak mau karena Kiwami sudah merasa senang menjadi pekerja kantoran sekaligus menjadi bos bayangan. Ninja to Gokudo Kimeo ka. Ya, di sana Kiwami menyatakan bahwa dia sudah siap untuk membunuh para ninja. Sementara itu, Shinoa yang ingin memberitahukan pertemanannya pada kakek Kai malah menemukan warkopnya yang sudah tutup. Ternyata Kai sedang dalam perjalanan. Dia tahu bahwa para Gokudo sedang mengadakan rapat. Kakek Kai menegaskan apapun yang mereka rencanakan, jika melakukan kejahatan maka mereka wajib untuk dibunuh. 皆様、音和会参加。アルミ缶の上に本日皆様にお話しいたし皆殺しでございます。 Ya, tampaklah Kiwami berceramah tepat di depan para petinggi Gokudo. Di sana Kiwami menceritakan sejarah Gokudo dan pasukan As yang bersatu setelah Perang Dunia Kedua, di mana Gokudo akan menggunakan pasukan As untuk menghancurkan ninja yang telah melindungi rakyat. Dengan begitu, Gokudo akan meraih kemenangan. Para pengawal yang mendengar kultum Kiwami memuji dan merasa bersyukur menjadi sekutu Kiwami. Namun gimana ya, gue sabuk sama yang botak-botak, bahkan ada yang botak setengah loh. Itu artinya yang botak tuh Apa bang? Gak semua botak sama bang. Iya botak.
Nah, karena pasukan Yakuza Tokyo berada dalam genggaman Kiwami untuk dijadikan pion, Kiwami membangkitkan semangat para Yakuza dengan menceritakan zaman keemasan Gokudo yang dulu, yang pernah berhasil menguasai pasar gelap pasca Perang Dunia II. Namun di era 90-an, para ninja kembali bangkit dan mulai menyerbu dengan kekuatan yang sangat hebat. Mereka mengalahkan senjata modern dengan tangan mereka yang secepat kilat hingga mereka tidak bergantung pada senjata modern. Sejak itu banyak para Gokudo mulai berjatuhan dan mati dibantai oleh para ninja. Hingga saat ini Gokudo di ujung tanduk kepunahan. Tampaklah para petinggi Yakuza mengucurkan air mata saat mendengar kultum Kiwami yang sangat menyentuh sanubari mereka. Dan setelah itu Kiwami membakar semangat mereka semua hingga berteriak serentak. Namun tiba-tiba Baka ka tebera! Ninjaを殺す策教えろキワミ！いやお前らが教えてやるか！その策とは Ya, dalam sekejap kakek Kai membantai sebagian Gokudo dengan jurus comot dage tangan panjang. Kemudian Kai menantang Kiwami yang dianggap sebagai dalang yang mengumpulkan para Gokudo. Lantas Kiwami menelan sobekan kupon hingga matanya memancarkan guratan merah dan bersiap untuk bertarung. Jelas saja Kai heran dengan perubahan Kiwami, tapi kupon yang dia makan itu memiliki warna yang berbeda. Di sana Kai diwajibkan harus membunuh dan melaporkan pada ketua 8 ninja kekaisaran dan juga Shinoa perihal betapa berbahayanya Gokudo saat ini. Sementara itu di sisi lain Shinoa berharap kakek Kai bercerita perihal lucu lagi karena saat ini Shinoa sudah sedikit bisa tersenyum. Sedangkan saat ini kakek Kai sedang berusaha melawan Kiwami yang nampak hebat bisa menghindari semua serangan lengan panjangnya. Dan sungguh tidak disangka Kiwami yang memiliki doping akhirnya bisa mengalahkan Kai dengan sadis. Ya, tampaklah para Yakuza kaget setelah Kiwami menyatakan bahwa dirinya telah membunuh ninja. Dan yang lebih kaget lagi, mereka melihat sendiri luka di pundak Kiwami bisa sembuh dengan sendirinya. Kemudian Kiwami memperlihatkan kupon neraka yang telah disempurnakan dari obat yang selama ini mereka jual. Di mana satu sobekan kertas tersebut dapat menyegarkan tubuh mereka ke tingkat yang luar binasa. Bahkan kupon tersebut dapat memberikan kecepatan dan kekuatan Gokudo untuk menyaingi para ninja sesuai dengan gaya Gokudo. Sontak saja semua anggota Gokudo berteriak semangat untuk melawan para ninja. Sementara itu, Kai yang sekarat tidak menyangka Gokudo kini telah memiliki kekuatan baru. Selintas Kai teringat dengan Shinoa yang merupakan anak yatim, di mana kedua orang tua Shinoa telah dibantai oleh Gokudo. Shinoa dititipkan pada Kai agar menjadi ninja yang hebat yang mampu melindungi negara. Selama ini Kai sudah menurunkan ilmunya pada Shinoa, dan Shinoa adalah satu-satunya harapan bagi Kai. Lalu tiba-tiba なんということお頼み申す手を Ya, di sana Kai melakukan ledakan harakiri. Dan jauh dari sana, Shinoa merasakan sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Sementara itu, tampaklah Kiwami ternyata masih hidup. Bahkan 8 ketua Gokudo yang lainnya yang telah menelan kupon neraka masih bertahan hidup. Dengan kekuatan tersebut, mereka menyatakan akan memulai kejahatan yang sesungguhnya untuk memancing para ninja agar keluar dan membunuhnya. 忍者襲撃の証拠品だね適当に拾って我らの得意なステージで Esok harinya, tampaklah Shinoa melihat sisa peninggalan Kai yang disimpan di pinggir jalan agar viral untuk memancing para ninja. Shinoa yang baru mengenali peninggalan tersebut begitu sangat murka. Lantas Shinoa meminta burung gagak untuk membawa semua barang peninggalan Kai dan memberitahukan pada 8 kekaisaran ninja untuk bersiap perang menghancurkan Gokudo. 小石生徒8人のみんなに伝えろ Tiba-tiba Kiwami muncul menyapa Shinoa sambil memberitahukan bahwa pekerjaan semalam itu begitu menyenangkan. Dan untuk merayakan itu, Kiwami mengajak paksa Shinoa untuk minum-minum.
Ya, keduanya masih belum tahu jati diri masing-masing. Lalu apa yang akan terjadi jika semuanya sudah terungkap? Singkat cerita, Kiwami dan Shinoa menceritakan serial anime perihal persahabatan dua musuh bebuyutan yang selalu menjadi ikon dalam tiap serinya. Hal itu membuat mereka sangat tertarik untuk membahas karakter dalam film tersebut. Akan tetapi hati mereka larut dalam masalah yang sedang mereka alami saat ini, di mana Shinoa sangat marah pada Gokudo yang telah membunuh Kai yang merupakan gurunya sekaligus orang tuanya. Shinoa sangat ingin tahu siapa dalang di balik kematian Kai dan ingin segera menghabisinya. Sedangkan Kiwami memikirkan Kai yang berhasil dibunuhnya. Kiwami berharap bahwa dirinya mengetahui persembunyian ninja agar pasukan Gokudo dapat menyerang ninja duluan. 一体どこの極道が殺しやがった。奈良付け死人暴いてぶっ殺してやる。殺すのに随分手間をかけたものだ。 Ya, di sana selintas Shinoa teringat dengan perkataan kakek Kai, di mana Orson dapat menghapus kenangan sesaat. Lantas Shinoa meminta Orson milik Kiwami hingga tumpah. Alhasil Shinoa langsung abok berat. Sontak saja Kiwami langsung panik dan khawatir pada Shinoa. Shinoa yang melihat Kiwami panik berasumsi bahwa Kiwami adalah orang yang sangat baik. Kemudian Shinoa memberitahukan bahwa hatinya sedang bersedih karena kehilangan seseorang yang dianggap sebagai orang tuanya. Shinoa berharap Orson tersebut bisa meredakan rasa sedihnya. Ya, Kiwami yang mendengar itu sangat paham dengan apa yang dirasakan Shinoa saat ini. Lantas Kiwami memeluk Shinoa dan memintanya untuk menangis agar dapat menguapkan semua penderitaannya melalui air mata. Karena sebenarnya Orson tidak akan mampu menghapus kesedihan seseorang. そんな時は泣いてしまえ。いっぱい泣くんだ。いいんだ。 Tidak lama berselang, Shinoa meminta maaf pada Kiwami karena telah banyak membantunya malam itu. Kemudian Kiwami mengingatkan Shinoa untuk meminum jus alpukat untuk berjaga-jaga agar wajahnya bisa terawat. Namun, di saat Kiwami mengingat masalah Shinoa yang kehilangan orang yang disayanginya, tanpa sadar air mata Kiwami menetes di pipinya. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah dua orang berandalan melihat Shinoa sedang tidur di pinggir jalan. Mereka mengincar dompet Shinoa untuk diambil. Tiba-tiba seseorang membakar mobil mereka hingga mereka kabur karena takut ketahuan Ladusing. Kemudian orang tersebut mendekati Shinoa dengan santuy. Sementara itu, di sisi lain, Kiwami dan anak buahnya sedang berjalan-jalan di wilayah mereka yang sudah berubah menjadi ramai. Mereka membicarakan pendahulu mereka yang telah dibantai oleh ninja. Bahkan saat ini mereka sedang berjalan ditemani oleh junior-junior yang orang tuanya dibantai oleh para ninja. Lalu tiba-tiba, 竹本の親父さん。俺が引き取り親代わりを。気合さんなぶれ。 ya, untung saja dengan gerecep pengawal Kiwami yang bernama Yuzawa menahan peluru yang ditembakkan oleh si pembunuh bayaran. Lantas Yuzawa yang kebal dengan senapan menghajar pembunuh bayaran tersebut dengan jurus hantaman kereta senja hingga koid. Sontak saja semua juniornya langsung senang karena Kiwami meminta mereka agar meningkatkan kekuatan untuk menyerang dunia bawah. Di sisi lain, tampaklah seseorang yang membawa Shinoa menggunakan jurus comot dagenya untuk memencet tombol 50 kali. Tidak lama kemudian, mereka berdua keluar dari pintu lift dan disambut oleh seorang ciwi di lantai bawah sarang gagak. Lantas lelaki bermata aneh yang ternyata ketua mereka bernama Kasai Janjo membicarakan perihal kematian Kai, ninja nomor 2 dari 8 ninja kekaisaran. Namun Kasai malah menjadi marah ketika teringat dengan para Gokudo yang sudah berani menantang mereka setelah 70 tahun. Ya, wajah dan tubuh Kasai berubah-ubah sesuai emosi yang sedang dia bicarakan. Karena ternyata Kasai adalah seorang ninja tertua dan terkuat yang memiliki kemampuan unik. Kemudian si ciwi yang bernama Shiki memberikan kacamata Kai yang dibawa gagak hitam kepada Nodoka. Ternyata permata di rantai kacamata itu adalah kamera kecil yang merekam dan akan mengungkap siapa pembunuh Kai.
Siki yang mengambil barang tersebut akan memulihkan data kamera yang sedikit rusak akibat ledakan. Di sana Kasai meminta Siki untuk mengungkap siapa dan bagaimana Gokudo mampu membunuh Kai. Dan saat ini Kasai mempunyai informasi dari Gagak Hitam perihal Gokudo yang sedang melakukan kejahatan di wilayah Kabukicho, di mana tempat tersebut berada di bawah reruntuhan keberhasia pasukan As di ruang bawah tanah. Dan saat ini Gokudo sedang menyandra 100 gangster tingkat rendah setelah meledakkan markas Gokudo raksasa tadi malam. Lantas Nodoka memutuskan untuk pergi sendirian untuk memastikan para Gokudo yang ada hubungannya dengan kematian kakek Kai. Nodoka meminta Shiki untuk mengawasi Shinoha karena Nodoka tidak ingin membawa Shiki dalam bahaya. Lalu Nodoka memberitahukan bahwa dirinya perlu membunuh seseorang untuk menenangkan diri. Di sana Kai dan Shiki tidak bisa menghentikan Nodoka yang sangat menyayangi kakek Kai. Sementara itu di sisi lain, tampaklah para Gokudo sedang menunggu minuman yang dibawa para junior setelah membunuh 100 kelapa. Tidak lama kemudian, junior mereka memberikan air minum yang telah mereka bawa. Namun di sana Yuzawa merasakan kehadiran Nodoka yang berada di lantai atas. Kemudian Yuzawa protes dengan air yang diberikan juniornya. Lantas Yuzawa memerintahkan mereka untuk memberi kembali minuman yang mereka inginkan. Ya, ternyata Yuzawa sengaja protes pada junior agar mereka pergi dan tidak ikut dalam pertarungan mereka. Lantas Yuzawa meminta Nodoka untuk memperlihatkan diri karena Yuzawa tahu bahwa Nodoka sengaja menunggu para junior mereka untuk keluar. Dan Ninja ni misetsukete yaru ze! Hontou ni arigatou, minna! Bukarasu! Shimeru! di sisi lain, tampaklah Shinoha yang sudah sadar langsung berlari menuju tempat Nodo karena Shinoha merasakan firasat buruk yang akan terjadi pada Nodoka. Dan Shinoha tidak ingin Nodoka mengalami nasib yang sama seperti kakek Kai. Di sisi lain lagi, Keisuke Junior yang diseru Yuzawa membagi dua kelompok agar lebih gampang mencari minuman yang dipesan Yuzawa. Namun kedua temannya malah berpapasan dengan Shinoha hingga mereka harus tewas dengan kelapa terlepas. Tidak lama kemudian, Keisuke ketakutan karena dihadang oleh Shinoha karena Keisuke keluar dari pintu yang sama dengan dua temannya. Tampaklah Keisuke menangis ketakutan karena tahu bahwa orang di hadapannya itu adalah seorang ninja. Shinoha yang melihat itu berasumsi bahwa Keisuke hanyalah pemula yang belum pernah membunuh. Hingga Shinoha meninggalkan Keisuke karena tidak ingin membunuhnya. Di sana Keisuke merasa bersyukur karena nyawanya telah selamat. Namun Keisuke teringat akan pertemuan pertamanya dengan Yuzawa yang memberikan semangat untuk tidak tunduk pada orang lain, terutama pada ninja. Lantas Keisuke menelan kupon neraka hingga memiliki kekuatan yang di luar nurul dan berani menantang Shinoha untuk bertarung. Shinoha pun memperkenalkan diri sambil membangun kuda-kuda untuk menyerang Keisuke dengan jurus comot dagenya. Lalu Keisuke bersiap untuk menantang Shinoha dengan jurus tangan bajanya dan... Nah, ninja! Shinoha! Tetsuan dash! Ii udeppushi da! Ya, mereka bertarung dengan gesit dan kuat. Bahkan mereka saling jual beli pukulan hingga wajah Shinoha mengeluarkan darah. Shinoha yang tidak mampu menembus tangan baja langsung menggunakan teknik penetrasi tinggi hingga membuat tangan Keisuke jebol. Dan dengan serangan terakhir, Shinoha mampu melepaskan tangan dan kelapa Keisuke dalam sekejap. Di sisi lain, tampaklah Yuzawa bersiap melakukan ritual memakan kupon neraka untuk melawan Nodoka. Sementara itu, Kiwami bersama pengawalnya menunggu di luar gedung. Kiwami tahu bahwa Yuzawa adalah anggota terlemah dari 8 Gokudo penghancur. Oleh sebab itu, Yuzawa harus membunuh ninja agar dapat bersinar di masa depan Gokudo. Dan saat ini adalah pertarungan antara hidup dan mati Yuzawa yang lemah melawan ninja yang kuat. Ya, di sana Nodoka mengikuti aturan pertarungan dunia bawah, di mana setiap pertarungan harus memperkenalkan diri pada lawan tarungnya, dan Nodoka datang untuk membalaskan dendam Kai yang merupakan gurunya. Lantas Yuzawa memperkenalkan diri sebagai anggota 8 Gokudo kehancuran yang mempunyai tujuan untuk membalas dendamkan Gokudo yang telah gugur. Dan... Shinobi de anjing.
Ya, dalam sekejap sebuah api besar membakar para Gokudo. Yujawa yang melihat itu langsung menembak Nodoka dengan senapannya. Namun peluru senapan tersebut malah meleleh terkena api yang dikeluarkan tubuh Nodoka. Kemudian Nodoka menembakkan apinya untuk membakar Yujawa yang disusul dengan jurus sodokan maut hingga Yujawa terkapar. Tidak lama kemudian, Yujawa yang perutnya sudah berlubang terbangun kembali dan langsung menantang Nodoka. Sontak saja Nodoka kaget tidak percaya, hingga akhirnya Nodoka mengetahui rahasia di balik Gokudo yang dapat membunuh ninja. Sementara Yujawa mengerti dengan jurus api Nodoka yang dapat menembakkan apinya dari jarak jauh. Hingga akhirnya mereka berdua membangunkan tekad untuk saling membunuh dengan alasan di benak mereka masing-masing. Kemudian Nodoka langsung terbang dengan mengeluarkan jurus apinya, sedangkan Yujawa melakukan harakiri untuk membangunkan semua jiwa rekannya. Ya, keduanya mendapatkan serangan yang sangat fatal, di mana Yujawa telah kehilangan kelapa, sedangkan Nodoka tertojos pedang. Tampaklah kelapa Yujawa menangis karena jiwa Yujawa terbangun dari dunia lain dengan disambut kakek dan rekan-rekannya yang sudah tewas. Sedangkan Nodoka menahan rasa sakit di dadanya sambil berharap untuk tidak mati dulu, karena dia ingin memberitahukan Shinoha pria rahasia Gokudo yang dapat membunuh ninja. Nodoka yang dalam keadaan sekarat diperlihatkan perihal masa lalunya yang kelam, di mana Nodoka membakar direktur panti asuhan yang mencoba untuk menjual organ tubuhnya. Itu karena jika pikiran Nodoka kacau, maka seluruh tubuhnya itu akan terbakar. Saat itu Nodoka merasa bahwa dia itu sudah tidak memiliki tujuan hidup. Lalu ketika akan melakukan harakiri, saat itu Nodoka diselamatkan oleh Shinoha. Di sana Shinoha mengajaknya untuk bergabung dengan ninja dan berlatih untuk mengendalikan api di tubuhnya agar dapat membantu orang lain. Waktu itu Shinoha memberikan pilihan mau mati sia-sia atau mati dengan tersenyum. Ya, setelah mengingat hal itu, tampaklah Nodoka terus berusaha untuk menghampiri kelapa Yujawa agar dia dapat mengambil bukti untuk memberitahukan Shinoha dan yang lainnya perihal kekuatan Gokudo. Lalu tiba-tiba ya, sayangnya di sana Nodoka langsung dibunuh oleh Yajima. Yajima yang ditemani Kiwami dan Gamute melihat kemampuan khusus ninja yang berbeda-beda, di mana Kiwami pernah berhadapan dengan kakek Kai yang mempunyai lengan lentur untuk menyerang musuhnya, sedangkan ninja yang ada di depan mereka saat ini mempunyai kemampuan khusus berupa api. Ya, di sana Kiwami menegur Gamute yang bersikap kurang sopan karena tidak menghormati kematian temannya. Dan ternyata Kiwami pun tidak tahu cara mengekspresikan emosi sejak keluarganya mengalami kecelakaan. Hingga Kiwami tidak pernah bisa benar-benar bergaul akrab dengan siapapun di dunia ini. Kiwami hanya tahu arti sebuah kesepian orang lain tapi tidak bisa meneteskan air mata. Maka dari itu Kiwami mempersembahkan air mata darah untuk menghormati Yujawa. Tidak lama kemudian bayang-bayang Shinoha muncul di depan mereka hingga mereka hanya menganggapnya sebagai petugas parkir. Lantas Kiwami memerintahkan Gamute untuk menghabisi orang yang telah mengetahui keberadaan mereka selama 3 menit. Sedangkan Kiwami akan menunggu Gamute di parkiran minimarket. Tampaklah Shinoha baru menyadari keberadaan Nodoka yang sudah terkapar dengan luka yang sangat parah. Lalu tiba-tiba ya, Gamute yang menyerang secara diam-diam malah terkaget dengan refleks Shinoha. Bahkan Shinoha menyerang secara membabi buta dengan penuh amarah, hingga Gamute merasa ketakutan dan hanya bisa menangkis serangan tersebut. Namun secara tiba-tiba sikap Gamute berubah hingga berhasil melukai mata Shinoha. Ya, di sana Gamute mengejek Shinoha yang lamban. Namun tanpa sadar lengan kiri Gamute sudah menghilang. Dan untuk mengejek Gamute, Shinoha langsung membuang lengan itu ke kobaran api. Ya, Nodoka yang sekarat begitu kagum melihat kehebatan Shinoha yang selalu melampauinya. Mereka berdua pun akhirnya saling mengejek dan bersumpah serapah untuk saling membunuh.
Mereka berdua bersiap menyerang dengan kuda-kuda masing-masing. Akan tetapi mereka berdua malah terhenti dengan nada dering HP Gamute yang suaranya opening anime yang mereka sukai. Tampaklah Gamute panik ketika menerima telepon dari Kiwami yang memberitahukan bahwa waktu Gamute sudah habis. Kemudian dengan santuy Gamute meninggalkan tempat pertarungan. Sebelum pergi, Gamute menegaskan jika mereka bertemu kembali, dia akan memberikan kematian yang tidak pernah dilupakan. Ya, di sana Shinoha tidak bisa mengejar karena yang terpenting saat ini yaitu menyelamatkan Nodoka. Namun Shinoha tahu bahwa Nodoka tidak mungkin bisa bertahan hidup. Maka dari itu, Shinoha meminta perkataan terakhir dari Nodoka. Lantas Nodoka menunjukkan kekuatan Gokudo yang berasal dari potongan tiket. Lalu Nodoka berterima kasih pada Shinoha yang selama ini telah melatihnya secara diam-diam dan merahasiakannya dari kakek Kai. Bahkan Nodoka berterima kasih karena Shinoha selalu mendukungnya setiap Nodoka menjalankan misi. Bukan hanya itu, Nodoka juga berterima kasih karena telah ditunjukkan cara hidup dan mati yang layak. Yokatta. Suteki na egao de. Sementara itu, di sisi lain, Kiwami sudah dalam perjalanan untuk pulang dan dia sengaja meninggalkan Gamute yang terlambat datang. Lalu, untuk menghormati kematian Yujawa, Kiwami menyetel lagu kesukaannya sambil meledakkan gedung markas Yujawa hingga hancur lebur. Saraba, Yuzo. 孤独な世界の孤独に Tampaklah sebuah berita di televisi memperlihatkan bekas ledakan di Kabukicho yang cukup besar. Saking besarnya, ledakan tersebut menjadi sebuah berita utama di beberapa stasiun televisi yang mendapatkan respon langsung dari Perdana Menteri Jepun. Di sisi lain, tampaklah Shinoha yang memangku Nodoka mengagetkan Shiki dan Kasai yang sedang melihat berita siaran langsung. Bahkan Kaijo langsung naik pitam melihat kematian Nodoka hingga Shinoha harus memukulnya untuk sedikit meredakan kemarahannya. Di sana Kasai berubah bentuk untuk menahan amarah karena Kasai ketua ninja terkuat yang dapat berubah wujud sesuai keinginannya. Waktu pun terus berlalu. Tidak lama berselang, Kiwami mengajak jalan-jalan Shinoha yang sedang berdiri melamunkan perihal Gokudo. Di sana Shinoha penasaran melihat Kiwami yang terdiam, padahal Kiwami yang mengajak jalan-jalan Shinoha. Kiwami pun menceritakan soal Otokong, sang pemimpin gorila iblis yang gugur dalam serial anime Princess, di mana Otokong terbunuh karena balas dendam dengan menantang Abu sang MC bersama Morun temannya. Di bawah rembulan di saat bunga sedang mekar, Heat berduka atas kematian temannya sambil mendendangkan lagu Melayu gerimis mengundang janda. Kemudian Kiwami memberitahukan bahwa hal itulah yang sedang dirasakan Kiwami saat ini, di mana Kiwami telah kehilangan Yujawa, seorang teman yang mempunyai kebaikan sangat luar biasa. Tiba-tiba Kiwami kaget ketika Shinoha meminta Kiwami untuk terus maju dan membawa kenangan bersamanya jika Yujawa begitu penting bagi Kiwami. Shinoha menegaskan bahwa kita harus terus maju tanpa ragu, tidak membiarkan harapan yang ditinggalkan semua temannya terbuang sia-sia. Di sana Kiwami kembali tersenyum sambil merangkul Shinoha karena Kiwami merasa disadarkan oleh kata-kata Shinoha. Saking senangnya, Kiwami merasa mempunyai adik laki-laki dan meminta Shinoha untuk memanggilnya kakak meskipun itu tidak mungkin. Kemudian mereka berhenti dan berpisah di pinggir jalan sambil memikirkan kata-kata yang mereka obrolkan tadi. そうだ、突っ走ろう。己の信じる道を最後まで。この先何があろうと最後まで。 Tidak lama berselang, Yajima yang sedang dikerumuni cewek ABG dihampiri Kiwami untuk mengajaknya pergi. Namun di saat mereka sedang melaju kencang, tiba-tiba sebuah mobil gangster mengganggu mereka yang terus-terusan membunyikan klakson. Di sana Kiwami penasaran apa yang akan dilakukan Yajima untuk menghadapi berandalan jalanan, karena Yajima adalah mantan pemimpin gangster jalanan yang melegenda di Jalan Raya Eito. Perlu diketahui, Yajima adalah pendiri geng motor Seikanten karismatik yang dipuja para berandalan seluruh Jepang, dengan anak buahnya yang berjumlah ratusan ribu anggota. Lalu tiba-tiba
Ya, di sana Yajima menjelaskan dengan peluru pantulan dan gesekan menciptakan percikan api hingga meledakkan tepat di tangki bensinnya. Sementara itu, di sisi lain para polisi sedang menyelidiki bekas ledakan yang membuat lubang cukup besar. Inspektur Maru melihat bahwa ledakan tersebut hampir meruntuhkan seluruh distrik Kabukicho dengan korban 80.000 orang. Inspektur berasumsi bahwa lubang tersebut bukanlah hanya sebuah ledakan, melainkan sebuah bencana bagi Kabukicho. Tidak lama berselang, Inspektur Maru berjalan sendirian sambil memikirkan bencana tersebut. Namun tidak lama kemudian wajah Inspektur Maru berubah wujud. Karena ternyata Inspektur Maru adalah Kasai, sang pemimpin ninja gagak yang dapat berubah wujud jadi siapa saja. Di sisi lain, tampaklah semua asisten dokter terpukau dengan kehebatan seorang dokter yang dapat mengoperasi kanker 10 pasien dalam sehari. Padahal semua dokter di sana angkat tangan dengan pasien penyakit tersebut. Namun dengan hebatnya, dia dapat memotong dengan hebat tanpa menggunakan pisau bedah. Bahkan tanpa menyentuh pasien sedikit pun, kanker berhasil hilang dalam 30 menit. Ya, ternyata dokter tersebut adalah Sako si Pisau Es, seorang seniman medis dari klan Kasegawa yang terkenal sejak zaman Edo. Di sisi lain, tampaklah seorang miliarder begitu kaget tidak percaya melihat Orson legendaris seharga 400 juta dipesan oleh seorang pria berotot yang dikelilingi para janda muda. Namun salah satu janda mendengar miliarder yang mengejek pria berotot, hingga si janda menjelaskan bahwa pria tersebut bukan hanya berotot, melainkan seorang pria yang pernah menyelamatkan hidupnya. Di mana pria tersebut pernah menahan truk tronton 10 ton dengan badannya untuk menghadang mobil yang akan menggilasnya. Tampaklah si miliarder terpukau dengan pria tangguh yang dapat membuat semua janda bergetar, bahkan mereka rela membayarnya. Kemudian pria tangguh yang bernama Uryu tersebut meminta cuti pada pemilik kafe karena ada panggilan dari sahabat sejatinya. Dan ternyata Uryu adalah adik Sako dari klan Hasegawa alias keluarga berdarah ninja. Di sisi lain, tampaklah Shiki terus mengotak-ngatik komputer hingga 24 jam tanpa berhenti. Shiki yang ingin mengambil permen malah mengambil foto Shinoa dan mengelusnya hingga berasap. Sementara itu, Shinoa yang sedang mengatur napas dikagetkan oleh Uryu yang menghancurkan pintu masuk dan membuat Shinoa kesal. Namun ketika melihat mata Shinoa yang merah, Uryu melemparkan Shinoa pada Sako untuk diobati hingga sembuh dalam sekejap. Mata Shinoa sudah sembuh di tangan Sako hingga Shinoa dapat kembali melihat dengan normal. Kemudian Sako meminta Shinoa untuk datang ke rumah sakit agar Shinoa dapat kembali tertawa. Namun Sako dan Uryu kaget ketika mendengar Kasai yang memberitahukan perihal Nodoka dan kakek Kai. Tapi Uryu ngaharewas pada Sako karena tidak mengenal Kasai. Lantas Sako menyuruh Uryu untuk melihat mata ketua ninja Kasai yang memiliki saringan. Di sana Kasai memberitahukan mereka bahwa Gokudo telah membuat obat yang membuat mereka lebih kuat dari ninja. Lalu Shiki memperlihatkan kertas obat hasil penyelidikan Nodoka, di mana obat tersebut merupakan campuran berbagai obat steroid dan obat pengobatan Jawa kuno, hingga menjadi obat ajaib yang sudah diuji coba oleh Kasai pada seekor tikus. Dan hasilnya sangat mengejutkan Kasai, karena seekor tikus itu dapat mengalahkan seekor beruang setelah menjilat obat tersebut. Ya, mereka yakin bahwa Gokudo sedang merencanakan sesuatu setelah mereka sudah merasa hebat. Kasai menjelaskan bahwa para Gokudo berencana akan memancing para ninja untuk keluar agar dapat dibunuh. Di sisi lain, tampaklah Kiwami penasaran dengan Yajima yang dapat mendengarkan jeritan kematian orang dewasa yang tidak pernah tumbuh dewasa. Karena jadi dewasa itu sangat menyebalkan dan membosankan. Kemudian Yajima memberitahukan bahwa dirinya akan menghubungi teman-temannya yang tersebar di seluruh dunia. Seperti yang kita lihat, tampaklah seorang pria Madesu duduk di sebuah ruangan dipenuhi sampah yang selalu digosipkan para tetangga. Pria tersebut bernama Ariha yang terlilit hutang karena judul hingga istrinya selingkuh dan kabur meninggalkannya. Para tetangga sangat menginginkan Ariha untuk cepat pergi ke isekai karena merasa risih melihatnya yang jadi beban keluarga.
Tiba-tiba Ariha begitu terkejut ketika mendapatkan panggilan dari Yajima. よおっゾンカミあなたをずっと待っていた Lalu di sisi lain lagi tampaklah si Kuma mendapatkan teguran dari pemimpin KP hingga si Kuma harus meminta maaf sebanyak 10 kali. Tidak lama kemudian si Kuma yang sudah lesu langsung bersemangat kembali setelah mendapatkan telepon dari Yajima, si dewa geng motor. Bahkan saking senangnya si Kuma langsung menghajar pimpinan KP yang terus merundungnya. Lalu di sisi lainnya lagi tampaklah seorang pemain bisbol bernama Ohmaga mendapatkan sambutan meriah dari para penggemar fanatiknya. Mereka mengidolakan Ohmaga yang sedang mengukir prestasi dengan home run sebanyak 799 kali. Ohmaga dijuluki sebagai manusia burung puyuh, angin puyuh. Pokoknya mah Ohmaga itu menjadi kebanggaan AS. Tidak lama kemudian Ohmaga kaget saat si botak memberitahukan bahwa Ohmaga mendapatkan telepon dari Yajima. Sontak Ohmaga langsung menghilang bagaikan korek bensin yang dipinjam. Lalu di seluruh penjuru dunia tampaklah semua mantan gangster motor merasa senang mendapatkan panggilan dari Yajima. Bahkan di antara mereka ada yang menangis terharu. Itu karena saat ini waktunya masa keemasan. Ya, di sana Yajima melaporkan bahwa nanti malam 50.000 anak buahnya akan berkumpul dan mereka akan berkendara secara liar impian mereka agar dapat menghilangkan kebosanan dan rasa sakit menjadi orang dewasa. Yajima menegaskan bahwa dahulu impian mereka pernah dihancurkan oleh ninja, di mana 100.000 anak buahnya dibantai ninja hingga tinggal setengahnya. Dan Yajima saat ini ingin melanjutkan mimpi yang terhenti dengan membiarkan mereka terus bermimpi, karena mereka tidak pernah melupakan impian masa muda mereka. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Shinoha melihat Kiwami yang sedang menundukkan kepala pada atasannya. Di sisi lainnya, tampaklah Yajima mendapatkan ucapan terima kasih dari para ciwi. Bagi Yajima, wanita hanyalah sebuah mainan karena di hati Yajima hanyalah Hana, satu-satunya cinta sejati Yajima. Tidak lama kemudian, Yajima menyapa para letnan bawahan yang sudah datang menemuinya dengan wajah terharu. Kemudian mereka saling berpelukan untuk saling melepaskan rasa rindu mereka. Ya, mereka bertiga adalah Ohmaga, si Kuma, dan Ariha. Sementara itu, tampaklah Shiki berbicara sendiri setelah memberi barang yang dibutuhkannya. Namun tiba-tiba Shiki kaget karena bertemu dengan Shinoha yang sedang bersama Kiwami. Kemudian mereka basa-basi dengan pura-pura saling mengenal sebagai tetangga mereka. Bahkan Shiki pura-pura kaget mendengar Kiwami sebagai teman Shinoha. Tiba-tiba Kiwami pergi dengan alasan bahwa atasannya telah memanggilnya. Kemudian Shiki dan Shinoha berjalan bersama sambil membicarakan pria Kiwami. Di sana Shiki merasa senang melihat Shinoha mempunyai teman sebaik Kiwami. Bahkan Shiki kaget mendengar Kiwami telah membuat Shinoha sedikit tertawa. Ya, di sana Shiki sangat senang mendengar Shinoha sudah bisa tertawa. Dan saking senangnya, Shiki mengajak Shinoha untuk bergandengan tangan sambil melamunkan Shinoha kecil yang disukainya. Shiki bergumam bahwa dia sudah memutuskan untuk mencintai Shinoha secara rahasia selamanya sampai liang lahat menguburnya. Malam harinya, tampaklah Yajima sudah bersiap dengan pasukannya. Hal itu membuat Kiwami sangat senang. Yajima berterima kasih pada Kiwami yang sudah memberikan 30.000 mobil dalam sehari. God bless you. God speed you. Di sisi lain, Gagak Hitam memberitahukan perkumpulan para geng motor. Sedangkan Shiki begitu kaget tidak percaya dengan hasil kamera Kai yang telah diperbaiki, karena ternyata Kiwami adalah pelaku pembunuh Kai. Shinoha-sama, nantoいうこと。カイサ様を殺した極道。あの男は。Ya, tampaklah Yajima memerintahkan semua anak buahnya untuk memulai aksinya melalui telepon seluler, hingga membuat semua polisi jalan raya menjadi sibuk. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi korban amukan anak buah Yajima.
全部ぶっ壊せ全殺しだ Di sisi lain, Kasai dan yang lainnya menonton siaran langsung tragedi amukan Gakudo di seluruh jalan raya. Di sana Kasai heran dengan aksi Gakudo yang tidak seperti biasanya, yaitu menggunakan mobil Gakudo. Padahal biasanya para gangster mengamuk dengan menggunakan sepeda motor dan lowrider. Kemudian Shinoha memberitahukan bahwa mereka melakukan hal tersebut untuk memancing para ninja keluar dan berkelahi. Sontak saja Kasai menjadi marah karena bagi Kasai 30.000 mobil itu bukanlah masalah, karena mereka berlima mampu membantai mereka semua. Lantas Kasai memerintahkan mereka untuk bersiap memulai misi penghadangan sesuai titik dengan memakai seragam kerja mereka masing-masing. Namun gimana ya kok jadi kayak superhero? Mereka kan ninja bro. Nah, di sisi lain, tampaklah seorang ninja membangunkan ibunya untuk segera pergi menghindari pasukan Gakudo. Lalu tiba-tiba... Ya, dengan gercep Shinoha menghadang para gangster dengan jurus comot dagingnya dengan gesit. Hingga mobil yang mereka gunakan menjadi barisan barikade yang menghadang lajunya mobil para Gakudo. Di sisi lain, Perdana Menteri Aida kaget melihat pasukan Gakudo yang berseliweran mengacaukan jalanan. Dan yang lebih dikagetkan lagi, Aida melihat bayangan hitam alias Kasai berdiri di atas tiang PJR di tengah jalan raya. Lalu tiba-tiba... Anjing! Rowan Jakka no... 我々はアメリカ野球の英雄格闘助 Ya, dengan gercep Kasai menghindari serangan Omaga. Bahkan Kasai berhasil mengambil sobekan kupon yang dimakan oleh Omaga. Tampaklah Kasai begitu heran dengan ketenangan yang dimiliki Omaga. Kasai berasumsi bahwa efek obat tersebut tetap ada meskipun sobekannya sudah diambilnya. Kasai yang merupakan seorang penggemar bisbol mengetahui perjalanan dan kehebatan Omaga yang setara dengan bintang Amerika. Namun Omaga malah meninggalkan prestasi tersebut demi menikmati kesenangannya di jalanan. Tiba-tiba Omaga kaget ketika Kasai berubah wujud menjadi seorang bocil penggemar bisbol. Hingga mengingatkan Omaga pada masa lalunya yang ingin menjadi pemain sebagai pelarian. Akan tetapi saat ini Omaga tetap mencintai zaman keemasan kelompok gangster, karena Omaga tidak benar-benar menyukai bisbol. Kemudian Kasai berubah wujud kembali menjadi bintang bisbol untuk menghajar Omaga. Tak jauh dari sana, Perdana Menteri dan para pengawalnya begitu kaget melihat anomali perubahan wujud dari Kasai. Di sana Omaga tidak percaya bisa bertemu langsung dengan sang Raja Home Run, sehingga Omaga kembali membayangkan masa lalunya ketika Omaga pertama kali melihat permainan sang bintang Raja Home Run. Lantas Kasai mengajak Omaga untuk berduel pukulan dengan tongkat bisbol. Hal itu membuat Omaga sangat senang dan bersiap untuk menerima tantangan Kasai dan... Ya, mereka saling beradu pukulan dengan keras hingga Perdana Menteri dan pengawalnya merasakan efek kedahsyatan pukulan mereka. Tampaklah Omaga merasa senang dengan pertarungan mereka. Bahkan dia menangis terharu sambil membayangkan rekan-rekannya. Hingga akhirnya kelapa Omaga terlepas sambil tersenyum dan terlempar hingga menembus langit ke-6 ke-7. Tidak lama kemudian, Perdana Menteri yang heran dan tidak percaya ingin memastikan apakah Kasai adalah seorang ninja. Lantas Kasai menegaskan bahwa dirinya adalah ninja. Namun Kasai mengingatkan bahwa para ninja sudah memutuskan hubungan dengan berbagai otoritas karena berbagai alasan, dan ninja tidak mentaati siapapun. Mereka hanya mengikuti rasa keadilan menurut mereka sendiri. Lantas Kasai pergi sambil memperingatkan Perdana Menteri untuk tidak terlibat dalam pertarungan mereka. それが忍者忍者ではこれにて Di sisi lain, tampaklah Shiki begitu marah melihat korban keganasan geng Gakudo. Lantas Shiki langsung terbang dan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu parfum tidur abadi di balik telapak tangannya. Wangi parfum tersebut menyelimuti jalan raya hingga membuat semua orang tertidur pulas meskipun mereka mati terbakar.
Dengan kata lain, siapapun yang mencium bau parfumnya, mereka akan tidur selamanya bersama mimpi yang indah. 死ぬまで良き夢を Sementara itu di sisi lain, anak buah Yajima begitu marah ketika para ninja menghadang untuk mengacaukan impian mereka. Hingga mereka membayangkan masa lalu mereka saat Yajima mengajak untuk membuat sebuah geng motor. Tampaklah si Kuma mendemonstrasikan jurus pedangnya di depan Sako dan anak buahnya, hingga membuat semua anak buahnya berteriak maju. Kemudian Sako memasang kuda-kuda setelah si Kuma mengajaknya untuk berduel. Lantas si Kuma menyerang Sako dengan pedangnya. Akan tetapi dalam sekejap tubuh si Kuma terbungkus es oleh serangan jurus rahasia milik Sako. Lebih jelasnya, Sako menggunakan kibasan rambut dengan kecepatan tinggi melebihi kompresor hingga menciptakan udara dingin yang pekat lalu menjadi es batu. 忍びて安心氷点下の刃となりて Namun tidak lama kemudian, si Kuma kembali terbangun dan kembali bersiap-siap untuk bertarung. Lantas si Kuma menyerang kembali sambil membayangkan Yajima yang selalu membantunya. Namun hanya sekali tebasan saja kelapa si Kuma langsung terlepas dari tubuhnya. Sementara itu, di sisi lain tampaklah Uryu berhadapan dengan Ariha. Di sana Uryu mengajak Ariha untuk berduel dengan tangan kosong dan... 来い極道スキル Ya, Ariha yang menghantam wajah Uryu malah membuat jarinya pada bengkok. Kemudian dengan gercep Uryu mengeluarkan jurus andalannya hingga membuat Ariha tersengat arus listrik. Akan tetapi Ariha tetap bertahan dan kembali menyerang Uryu. Akan tetapi hanya sekali serangan saja kelapa Ariha terputus dari pangkalnya. 俺たちの夢はなあここでヤジマジ Nah, di sisi lain tampaklah Shinoha meminta seorang pria untuk segera membawa ibunya pergi ke rumah sakit. Di sana Shinoha selintas membayangkan Shiki sambil melihat telapak tangannya. Di waktu yang bersamaan, Shiki juga teringat dengan Shinoha. Ya, di sana Shiki masih menunggu kedatangan mobil Gokudo berikutnya. Shiki berharap dia dapat bertemu dengan Kiwami lebih dulu untuk membunuhnya sebelum Shinoha mengetahui semua kebenarannya. Di sisi lainnya, tampaklah Yajima dengan santuy berdiri di atas mobil sambil memikirkan kenyataan yang terjadi saat ini. Yajima merasa bahwa saat ini adalah sebuah impian balas dendam yang pernah tertunda, dan seandainya hari ini hanya mimpi, Yajima tidak ingin terbangun dari mimpinya selama-lamanya. Namun tiba-tiba... 一番くれえなら死にてえかよ極道 Ya, di sana Yajima harus berhadapan dengan Shinoha. Tampaklah Yajima menyombongkan pistolnya yang memiliki peluru berpantul-pantul yang disebut pistol disco. Serangan yang tak tentu arah tersebut membuat Shinoha kerepotan karena harus terus-terusan menghindar, apalagi Yajima memiliki persediaan yang banyak di balik bajunya. Yajima terus menyerang secara membabi buta dengan peluru pantulnya, sedangkan Shinoha terus-terusan menghindar tanpa henti hingga dia kelelahan. Sambil menodongkan pistolnya, Yajima menegaskan bahwa menjadi dewasa itu ribet karena kita harus menghadapi kesulitan yang melelahkan. Mendengar hal itu membuat Shinoha teringat dengan jawaban dari Shiki, di mana jika kita menghadapi kesulitan yang tidak bisa diatasi, maka menyerahlah. Lalu apa yang terjadi? おめえただの脇役さ Ya, hanya dengan sekali jedor, Shinoha langsung meninggoy. Tapi bohong, karena nyatanya Shinoha masih hidup dan langsung menyerang, hingga berhasil mengambil tiket di dalam mulut Yajima. Jelas saja Yajima sangat terkejut dengan Shinoha yang nampak seperti monster. Shinoha pun menjelaskan bahwa dia telah memutar kepalanya untuk menangkis pelurunya dengan tengkorak bagian luar, sehingga Shinoha terlihat seperti tertembak. Anjay, kok bisa gitu ya? Ya, di sana Shinoha kembali membayangkan perkataan Shiki, di mana Shiki tidak akan melawan kesulitan tapi akan membiarkannya mengalir apa adanya. Dan untuk menjadi kuat, Shiki menjalani hidup yang lebih baik. Bukan hanya baik dengan tidak melawan kesulitan, bahkan Shiki selalu menjalani hidup masa sekarang sepenuhnya dengan pasrah dan dengan penuh bersyukur, tanpa harus merasa patah hati atau frustasi.
Ya, Shinoha berasumsi bahwa Yajima di sana adalah sosok manusia yang tidak pernah melepaskan sesuatu yang membuatnya patah hati. Sehingga dia mengalami frustasi lalu mengamuk membalas dendam dengan sesuatu yang lebih buruk. Tiba-tiba Yajima kembali menyerang, namun dengan secepat kilat Shinoha menghindari semua peluru dengan pijakan puing-puing yang dibuat dengan jurus kuntaunya. Hingga akhirnya Shinoha menyerang balik pada Yajima hingga tangannya terputus. Sejenak Yajima termenung dan memikirkan apa tujuan hidup yang sebenarnya. Dulu Yajima selalu disukai dan memberikan yang terbaik pada semua teman-temannya. Lalu Yajima berhenti menjadi biker dan menikah agar menjadi dewasa untuk berbagi kehidupan dengan keluarganya hingga memiliki satu anak putri. Namun karena masalah ekonomi yang buruk, terlilit Bang Emok dan sebagainya, Yajima akhirnya diceraikan oleh sang istri. Dan mantan istrinya itu menikah lagi dengan bos di tempat Yajima bekerja. Hal itu tidak membuat Yajima sakit hati. Yang ada Yajima merasa bersyukur karena mungkin putrinya yaitu Hana akan hidup bahagia dengan segala keinginan yang mudah dipenuhi oleh bapak tirinya yang kaya raya. Akan tetapi suatu hari kantornya itu diserbu oleh para ninja dan naasnya Hana terkena peluru nyasar oleh Gokudo. Sejak saat itulah jiwa Yajima kembali berontak dan ingin membantai para ninja karena Yajima sangat membenci para ninja. Namun yang paling dibenci oleh Yajima adalah dirinya sendiri yang tidak bisa menjadi dewasa karena Yajima selalu memimpikan menjadi gangster. Hingga akhirnya Kiwami mengajak Yajima untuk balas dendam pada ninja. Lalu saat ini Yajima merasa pasrah ketika berhadapan dengan seorang ninja yaitu Shinoha. Dan Shinoha tidak jadi menebas kepala Yajima yang berusaha melakukan harakiri. Ya, di sana Yajima menyatakan menyerah karena Shinoha terlalu kuat dan Yajima tidak mungkin menang. Kemudian Yajima meminta Shinoha untuk melihat matanya sambil mengakui kelemahannya, di mana Yajima selalu melarikan diri dari apa yang tidak dapat ditanggungnya. Yajima mengakui bahwa menginjak dan membuat onar di masyarakat dapat membuatnya bahagia. Itu karena masyarakat tidak pernah mengerti perihal kesepian Yajima dan rekan-rekannya, hingga mereka mencari perhatian masyarakat sekecil apapun. Dan sebenarnya Yajima sangat lelah dengan kehidupan dewasa yang harus bertanggung jawab. Tapi dalam hati Yajima tersenyum karena tindakan terakhirnya ini adalah bentuk balas dendam. Sontak Yajima menembakkan peluru ke dalam tengkoraknya hingga memantul-mantul dan keluar dari matanya. Namun ternyata... 弾丸よ頭蓋を踊れ世界のオラ Ya, hanya dengan jurus comot dage, peluru tersebut dapat dihentikan dengan mudah. Ternyata Shinoha tahu tipu daya jurus simpati dari Yajima, dan tanpa basa-basi Shinoha langsung memisahkan kelapa Yajima dari tubuhnya. Sebelum rohnya dibawa ke dalam neraka jahanam, Yajima ditunjukkan dua jalan, antara jalan menuju anaknya di surga atau menuju teman-teman gengnya di neraka. Dan Yajima lebih memilih menuju teman-teman gengnya, bahkan siap menerima resikonya. Dan akhirnya mereka berjamaah menuju neraka jahanam. おめえら地獄の底まででしゃー ぶっ殺した。 Di sisi lain, tampaklah Shiki sudah selesai membantai para geng yang gak jelas di sana. Tak jauh dari sana, tampaklah Gamute yang tertidur di dalam mobil yang sedang terbakar. Saking lelapnya, Gamute memimpikan masa kecilnya yang sangat senang mendapatkan pelukan dari sang ibu. Tapi tiba-tiba di dalam mimpinya, Gamute dikagetkan oleh suara Daijin dan temannya. Mereka mengingatkan Gamute perihal kebusukan dan perilaku buruk ibunya. Maka dari itu saat ini waktunya untuk balas dendam. どちら様でしょう。水晶ドクロ。 Ya, Shiki yang mengetahui keberadaan Gamute langsung menyerang dengan jurus parfum penidur, sehingga Gamute tidur dan bermimpi kembali. Namun ketika Shiki akan menyerang, Gamute bangun lagi dan langsung menghindar. Hal tersebut membuat Shiki keheranan dengan Gamute yang kebal terhadap jurusnya. Nah, Gamute yang mencium sesuatu langsung menutupi semua wajahnya dengan lakban. Tapi dia malah kesulitan untuk melihat dan bernapas, sehingga Gamute menyerang dengan acak dan nampak bodoh di mata Shiki.
Meski begitu, Shiki tetap waspada dan benar saja tiba-tiba Gamute menyerang Shiki setelah mendengar suara langkah Shiki hingga berdarah. Ternyata Gamute di sana masih bisa melihat dengan insting karena dulu dia sudah terbiasa dilakban oleh sang ibu dan kemampuannya saat ini sudah berkali-kali lipat berkat menelan kupon neraka dari Kiwami. Tak lama tampaklah Shiki begitu kaget melihat Kiwami yang berjalan mencari Gamute dari kejauhan. Hal itu membuat konsentrasi Shiki menjadi buyar. Dan di kesempatan itu dengan secepat kilat Gamute langsung menojos Shiki tepat di bagian hati. Alhasil Shiki kini merasakan rasa sakit yang luar biasa. Lantas Gamute tak tanggung-tanggung langsung menghajar Shiki tanpa ampun. Ya, nyaris saja Gamute terkena jurus parfum tertidur abadi dan dia tidak menyangka Shiki masih bisa hidup. Kemudian Gamute menghampiri Kiwami yang sedang mencarinya. Lantas Gamute melaporkan bahwa dirinya sudah membunuh seorang ninja. Sementara Shiki berusaha merayap berharap dapat mendekati Kiwami untuk melakukan jurus tidur abadi. Seketika tanpa sadar kaki Kiwami tiba-tiba mundur. Bahkan Gamute merasa panik melihat Shiki yang masih bisa hidup setelah ditojos beberapa kali. Di sana Shiki sangat berharap dirinya itu dapat mendekati Kiwami untuk segera membunuhnya sebelum Shinoa mengetahui siapa sebenarnya Kiwami. Shiki bertekad untuk mengorbankan dirinya dengan memeras semua cairan di tubuhnya untuk membunuh Kiwami. Namun apa yang terjadi? Kiwami memilih untuk mundur meninggalkan Shiki yang sekarat. Jelas hal itu membuat Shiki sangat menyesal karena tidak mendapatkan apapun di sisa hidupnya. Dalam keadaan sekarat, Shiki menyalahkan dirinya karena telah menyimpan informasi perihal musuh untuk dirinya sendiri. Selintas Shiki teringat perihal kematian keluarganya akibat terjebak dalam perseteruan Gokudo di tengah kota. Shiki sebenarnya selalu pasrah dengan semua yang terjadi. Namun kala itu dia ditawari untuk menjadi ninja. Hingga akhirnya Shiki berlatih dengan berbagai racun. Bahkan hingga merusak wajahnya agar dapat membalaskan dendamnya pada Gokudo. Apapun yang terjadi, Shiki selalu pasrah. Bahkan saat ini pun dia merasa pasrah dengan apa yang terjadi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, yaitu Shinoa. Karena Shinoa adalah orang pertama yang menyebutnya cantik. Dan kebetulan saat ini Shinoa berada di hadapannya dengan penuh kemurkaan. Ya, dengan lembut Shinoa mengatakan bahwa Shiki tetap cantik luar dan dalam. Lalu ketika melihat pedang dibalut lakban, Shinoa menyadari bahwa yang membunuh Shiki adalah Gamute. Sementara itu di sisi lain tampaklah kelapa Yajima ditemukan oleh Kiwami. Menurut Kiwami, Yajima itu seperti tokoh penjahat dalam serial anime kesukaannya, di mana Yajima adalah seorang pemimpin pasukan yang selalu dipuja oleh orang-orang terbuang yang memancarkan karisma luar biasa. Dan Kiwami tidak ingin melupakan karisma dan kecintaan Yajima pada tuannya. Kiwami-san, ドブネズミみたいに美しい。それがいい。何か企んでいるね、木村テル。Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana mau masih lanjut nggak nih bro? Kalau mau ya pasti bakalan dilanjut nih. Jadi gimana? Apakah kita harus lanjut anime ini?